Silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Bapak. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Siapa semua, ya? Pak. Hadir semua, Pak. Masuk semua. Oh, yang tidak hadir minggu kemarin itu siapa ya? Siti kemarin kemana ya, Siti? Nggak hadir. Izin, Pak. Ya, saya lihat itu, Pak, jalan-jalan tuh di Siti. Oh, gitu. Beling, Pak. Izin sehari, Pak. Beling. Maaf ya. Izin sehari ya. Piknik, Pak. Keluarga ya, piknik. Oke ya. Nanti untuk oleh-olehnya aja memastikan- ya, Pak. Ya, saya tunggu ya. Untuk memastikan saya absen dulu ya. Yang pertama, Nurul, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Ahmad, Hadir, Bapak. Siti hadir ya. Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Pak. Mukti, Hadir. Abu, Istiana, Hadir Pak, hadir. Hadir, Ya Pak, Pak. maaf Pak. Kodrat, Hadir, Pak. Indriatanto, Hadir Pak. Kristiana. Oke ya, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Semoga kedepannya kalian semua bisa terus mengikuti pembelajaran, bukan hanya di pelajaran saya, juga di pelajaran yang lain. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, Pak. Amin, Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. Pak. Ya, anak-anak, seperti yang sudah disebutkan di pertemuan sebelumnya, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Tentang vektor sebidang. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Apa ya, Pak? Besaran Besaran ya, dan Pak. satuan, Pak. Besaran dan Oh, iya, Nurul. Ini emang Nurul ini pinter sekali ya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat jenis-jenis besaran apa saja? Besaran pokok dan Besaran turunan, Pak. pokok, Pak. Dan turunan. Lupa Pak, lupa. pokok, Pak. Lupa. Ya, kalau Panjang, Pak Abu misalnya sih lupa panjang. terus. Besaran pokok sama besaran turunan. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau itu kan Skalar dan vektor. Skalar. Ahmad nih, skalar dan Vektor. vektor. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis besaran, salah satunya adalah besaran vektor. Nah, inilah yang hari ini kita akan pelajari lebih jelas, lebih rinci lagi, karena di pertemuan sebelumnya kalian masih belum apa ya, masih belum paham mengenai dua besaran itu. Kalau besaran skalar kan tidak terlalu sulit karena hanya besaran yang mempunyai nilai saja. Nah, kalau vektor selain nilai juga mempunyai apa? Arah, Mempunyai Pak. arah ya. Nah, Kadang-kadang kalian arahnya tuh seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang vektor sebidang. Jadi kita akan melihat bagaimana nilainya, bagaimana juga arah-arah dari besaran-besaran itu. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan dulu presentasi ini, gambar-gambar. Oke. Ini vektor sebidang. Nah, ini gambarnya. Apakah kalian pernah melihat pengendara ojek online seperti ini? Pernah Pak. Pernah, Pak. Sering di TV ya, Pak. juga banyak. Di TV banyak ya. Iya. Nah,
apa yang mereka gunakan untuk memandu perjalanan mereka ke tujuan? GPS, Pak. Pak, itu. Pakai HP ya? Dia Pakai lihat HP. HP. Nah, di HP-nya itu dia melihat apa ya? WA mungkin, Pak, ya. Bukan, Itu Pak. lagi WA. selfie. Itu Google Map. Google Map. Peta, Pak. Peta, Pak. Ya. Peta ya. Nah, tuh betul ya. Jadi mereka menggunakan map atau peta untuk mencari titik lokasi penjemputan sampai ke tujuan. Nah, ini salah satunya ya. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi Google Map? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Tapi nyasar, Pak. Nyasar? Iya, Sering pernah. disasar, Pak. Sering Oh, disasarin, Pak. Puyeng itu, Pak. Mending tanya itu, Pak. Bapak-bapak tukang beca, mending tanya itu cepat. Oh, kalau sama tukang beca cepat daripada lihat ini. Oh, Suka disasarkan gitu ya. itu. Suka disasarkan sama map ini. Oh gitu. Tapi kalian pernah menggunakan ya? Mencari tempat atau tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya. Pernah, Pak. Sudah pernah ya? Pernah, Pak. Mah, Bapak. Oke. Nah, bisakah kalian sebutkan apalagi yang berkaitan dengan pemetaan ini atau peta ini? Atau misalkan yang berkaitan dengan vektor yang mempunyai arah, ada nggak? Yang Jaraknya lain mungkin, misalkan. Jaraknya, apalagi? Kecepatan. Kecepatannya, Perpindahannya. perpindahannya. Pindahannya. Nah, oke ya. Kalian sudah bisa menyebutkan. Nah, itulah sedikit apa yang biasa kalian temui dalam penggunaan aplikasi ini. Kalian bisa melihat jaraknya seperti apa, kemudian kalian bisa menentukan perpindahannya seperti apa, kemudian kecepatannya, kemudian juga nanti kalau misalkan masuk ke peta juga muncul waktunya ya, tergantung kendaraan apa atau cara apa yang kalian lakukan ketika menuju ke suatu tempat. Oke, saya hentikan dulu presentasenya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang vektor, di mana vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan juga mempunyai nilai. Nah, salah satu penerapan dari vektor ini tadi sudah kita lihat bersama, yaitu adalah penggunaan pada aplikasi Google Map. Nah, hari-hari ini vektor penggunaan atau penerapan aplikasi vektor pada kehidupan sehari-hari ini sangat banyak dipakai oleh orang-orang, terutama yang bekerja sebagai tukang ojek salah satunya, atau misalkan Grab di mobil salah satunya. Nah, ada lagi nggak misalkan kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang kegiatan itu, peristiwa itu menunjukkan vektor dengan arah-arahnya? Ada nggak? Ada yang bisa sebutkan? Apa ya? Mendorong meja. Nah, mendorong meja. Apalagi? Tarik tambang, Bapak. Oh, nah tarik tambang ya. Nah, kalau tarik tambang itu kan ada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya saling tarik-menarik. Nah, itu salah satu peristiwa di mana selain ada nilainya, nah nilainya itu kan misalkan kalau
dua orang lawan dua orang, misalkan Ahmad dengan Fajar, nanti tenaganya bisa diukur berapa tuh. Nah, itu nilainya. Arahnya yang satu mungkin ke kiri atau yang kelompok lainnya mengarah ke kanan. Nah, itu salah satu peristiwa yang menunjukkan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satunya ya. Makasih ya yang udah menjawab. Yang lainnya pada kemana nih ya? Oke. Sebelum ke sana, sebelum kita mempelajari vektor, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, terutama berkaitan dengan nanti kita untuk menentukan resultan vektor. Nah, untuk menentukan resultan vektor, salah satunya adalah selain metode yang pertama, metode grafis menggambarkan vektor, yang kedua adalah metode analisis. Nah, metode analisis ini salah satunya adalah menggunakan rumus kosinus. Ya. Kalian udah pernah dengar rumus kosinus di SMP? Belum, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ada yang lupa, yang belum, ada yang sudah lupa lagi. Nah, hari ini biar kita ingat. Nah, karena kalau kita belajar tentang sinus kosinusnya lama, nanti kalian akan belajar sendiri di matematika. Nah, kita pakai Henstridge trigonometri. Kita belajar trigonometrinya. Nah, khususnya untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, kita anggap ini sinusnya ruas pertama, kosinusnya ruas kedua, tangennya ruas ketiga. Nah, kita anggap ini biar cepat. Nah, ini dianggap 0. Nah, sin 0 itu 0. Kemudian sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Nanti kosinusnya adalah kebalikannya. Ya, jadi kosinus 0 adalah 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan kosinus 90 adalah 0. Nah, itu panduan kita untuk nanti bisa mencari besar atau nilai dari kosinus setiap sudut-sudutnya. Nah, ini berkaitan dengan itu. Nah, selanjutnya saya sudah siapkan LKPD-nya. Nanti saya perlihatkan. Silahkan kalian berkelompok. Untuk kelompok 1 ya, Nurul, kemudian Laila, Ahmad, dan Siti. Kelompok kedua Fajar, Mukti, Abu, dan Istiana. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 3 ada Kodrat, Indriatanto, dan Kristiana. Silahkan kalian persiapkan, berkumpul, berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sambil saya siapkan LKPD-nya. Siap, Bapak. Sudah ya? Langsung diisi nih, Bapak. Iya, iya Bu. Ya, sudah, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Ya, saya tunjukkan lagi ya, biar kalian dapat panduannya. Siap. Ini untuk LKPD-nya. Nah, ini ya. Tadi saya lupa di awal untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, salah satunya ini adalah untuk membedakan besaran skalar dan besaran vektor, menganalisis karakteristik. Nanti kalian bisa baca sendiri di sana. Alat dan bahannya disiapkan ya. Pertama alat tulis, kedua penggaris dan busur, kemudian yang ketiga komputer Chromebook, dan yang keempat ini link panduannya, kemudian yang kelima untuk virtual simulasinya. Ini ada alamatnya di sana. Nah, yang pertama
ini silahkan dibaca. Salah satunya adalah untuk menggambarkan vektor. Nanti kalian bisa dicatat di sana digambarkan dengan skala-skala seperti ini. Misalkan vektor A 5 meter dengan skalanya silahkan ya 1 meter dianggapnya 1 cm, silahkan disesuaikan. Kemudian nanti gambarkan vektornya. Nah, kemudian yang kedua, untuk kalian bisa membedakan nih besaran-besaran. Ada besaran apa saja di sini banyak, kemudian kalian bisa bedakan menurut persepsi kalian. Misalkan panjang, apakah memiliki nilai, apakah memiliki arah, nanti apakah besaran, termasuk besaran skalar atau besaran vektor, silakan kalian berikan tanda centang di sana. Nah, ini juga sama untuk penulisan vektor. Gambarkan dari vektor A, B, C, dan D. Nah, kemudian ini yang ketiga, melukiskan vektor. Supaya kelihatan ya. Ini salah satunya dengan metode segitiga seperti ini, dengan langkah-langkahnya. Kemudian ini untuk metode jajar genjang dengan langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang terakhir silakan kalian buka aplikasi simulasi PET di komputernya sehingga bisa menunjukkan resultan vektor yang sudah diinstruksikan di sini. Ya, kemudian nanti gambarkan vektor-vektor tersebut di kotak ini. Dan yang terakhir gambarkan ini ketika vektor A dijumlahkan dengan vektor B seperti apa, vektor A ditambah B ditambah C seperti apa, kemudian vektor A min B, vektor A min B min C, dan di akhir berikan kesimpulannya. Oke ya, seperti itu panduannya. Banyak Pak yang diisi. Iya. Kali. Kalau tidak selesai nanti bisa dilanjutkan di rumah seperti itu ya, karena waktunya juga terbatas. Ya Pak. Sekarang yang sempatnya aja hari ini, ya. Silahkan sekarang pelajari, lihat LKPD-nya, nanti saya share di grup kelas ya. Iya, Pak. Oke, siapkan dulu peralatannya. Ada masalah anak-anak? Ini Pak, busurnya ketinggalan. Boleh pinjam teman Pak, kelompok lain ya? Boleh ya Pak ya? Boleh ya, boleh. Oke. Tapi jangan mengganggu kelompok lain ya. Oke Pak, terima kasih. Pak, ini virtual lab-nya kok. Gimana Nurul? Gak terkendala Nggak ya? jalan ya Pak. Oh, gak jalan. Ya. Coba lihat internetnya. Oh iya Pak. Ah, Sinyalnya nggak bagus Pak. iya, sepertinya itu. Sinyalnya nggak bagus. Coba cari tempat yang lebih bagus. Ya Atau Pak. minta temennya tuh pakai sinyal punya HP temennya. Minta tethering teman-teman. Iya. Tolong Dari dibantu saya. ya tempatnya. Dari saya mangga. Siap Mbak Siti. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oke, ada yang sudah siap? Belum Pak, banyak Pak. Masih kurang banyak, Pak. Dibuat yang bagus ya. Ya, Pak. Yang bagus ya.
Terus ya, panjang vektornya nanti disesuaikan ya. Tadi skalanya 1 cm adalah 1 meter. Ini kelompok yang lain bisa buka virtual pad-nya. Bisa. Bisa, Pak. Ya, lanjutkan ya. Oke, udah selesai ya. Disiapkan untuk nanti setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Ya, seadanya saja. Biar nanti teman-teman yang lain dari kelompok yang lain bisa memberikan masukan atau komentar. Oke ya, sebelum ke presentasi ya, kayaknya ini udah pada lelah belajar dari pagi. Tadi belajar apa ya? Matematika ya tadi, udah pusing. Iya Pak, hari ini tuh matematik, kimia, Hitung semua, Pak. Ngitung semua. Ini itu pelajaran pusing semua, Pak. Pusing Iya, semua Pak. ya. Langsung matematika, Pak, pusing. Iya ya. Tangan, Pak. Ya, sekarang semuanya tangannya di depan. Kita press dulu ya. Jadi nanti kalau pagi tepuk tangannya 1 kali ya. Kalau saya dibilang pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke? Ya, Pak. Bisa ya. Biar press Bisa, lagi nih. Pak. Fajar dari Siap. tadi kayaknya ngantuk terus ya. Oke. Pagi. Siang. Malam. Pagi malam. Ayo. Berarti kalau pagi malam berapa tepuk tangannya? 4. Oke, kita ulang ya. Ingat, pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Oke, fokus ya. Siang. Ayo. Pagi. Pagi siang. Nah, berarti pagi siang jadi berapa kali? 3 3 kali. Pinter. Anak-anak Bapak pada pinter nih. Ya. Tadi pagi sarapan nggak nih? Enggak, Pak. Lapar. Tapi nggak bawa uang jajan, Pak. Waduh, Bisa nanti olahraga. tak Diet, jajanin. Pak. Saya lagi diet. Lagi diet? Kenapa Laila gitu Laila? diet, Diet segala. Mengejar Mau cinta. nabung beli kuota. Lebih baik beli kuota ya daripada beli Iya, makanan. Pak. Lela katanya biar langsing kayak saya. Nanti tuh ngomong sama Fajar gimana caranya bisa langsung. Nanti Oke kita ya. ya, Pak. Udah semangatnya udah ada lagi ya. Oke. Oke Pak, udah. Pak, udah ngantuk lagi. Udah agak ngantuk lagi ya. Oke, presentasi untuk yang pertama silahkan kelompoknya. Kelompok pertama mau siapa? Silahkan mau Nurul, mau Laila, mau Ahmad, mau Siti silahkan. Nurul aja, Nurul. Silahkan. Sebentar, Pak. Kenapa sinyalnya nggak ada lagi ya? Habis kuota, Pak. Iya, Pak. Itu temennya dibantu temennya. Jadi tethering, Pak. Oh, ayo Nurul. Apa ya? Atau yang lain, kelompok yang lain ada yang bisa? Kayaknya cuaca lagi tidak bagus nih, jadi sinyalnya kurang begitu baik. Resultan vektornya belum bisa, Pak. Ya seadanya aja, Bu. Seadanya Ya. aja, Bu. Ya.
Nurul seadanya aja. Ya. Karena waktunya kita terbatas. Tadi waktunya tersita sama pelajaran matematika. Tadi lama banget saya nunggu. Bis penjas matematika Pak. Iya, jadi lama banget. Tadi penjas lama ganti bajunya kayaknya nih. Jadi matematika agak molor waktunya. Apa kalian bersemangat belajar matematika tadi? Ulangan Mantap. tadi, Pak. Oh, ulangan. Pantesan Iya, waktunya. Remedial kayaknya Pak. Remedial. Masa ada remedial sih anak-anak IPA nih, pada pinter-pinter, masih remedial aja. Ini Pak yang bisa saya buat. Iya silahkan Tapi Bu. agak miring-miring. Gak apa-apa. Coba dilihat biar kelihatan sama teman-teman yang lain. Ini yang vektor A ke utara. Ini agak miring. Maksudnya ke atas nih. Kemudian Ya. yang B itu ke barat, tadi ke sana. Ya. Kemudian untuk vektornya, resultan vektornya, ini tadi yang A, ini yang B, ini resultan vektornya, Pak. Iya. Gambarnya enggak bagus, Pak. Miring-miring ini, Pak. Gak apa-apa. Gimana nih, Pak? Udah. Ya, Gini, udah Pak. ya Nurul ya. Ya. Udah, terima kasih ya untuk Nurul. Ya. Presentasinya sudah bagus, sudah terlihat, sudah bisa menggambarkan arah-arah vektornya. Oke, nah itulah pembelajaran hari ini. Untuk yang teman-teman yang lain, kelompok yang lain, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan yang kelompok Nurul nanti dilengkapi ya. Nanti kita presentasi lagi di pertemuan selanjutnya. Iya Pak, siap. Nah, dari proses pembelajaran hari ini, adakah hal-hal baru yang sebelumnya kalian belum pernah lakukan? Hari ini kita lakukan. Ada nggak? Membuat gambar vektor. Oh, Gambar vektor. Vektor. Tadi senang nggak tadi praktikum pakai media komputer? Ya, Pak. Senang Pak, nggak membosankan. Pak. Kali Pak. Kan. Iya. Senang, Pak. Kalau pertemuan selanjutnya pakai media komputer mau nggak? Mau, Pak. Mau banget. Sinyalnya yang bagus, Pak. Banget. Ya, Mau Pak, kapan Pak? Ya nanti pertemuan selanjutnya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang gerak lurus dalam kehidupan. Ya, kita pakai itu, nanti kalian siapkan, jaga kesehatan. Yang penting pada hari ini pembelajaran tentang vektor dapat kita laksanakan. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengisi lembar refleksinya. Saya nanti kirimkan pesan di WhatsApp grupnya, isi ya polling untuk pembelajaran hari ini. Ya, nanti linknya diisi di sana. Kalian isikan dengan pengalaman pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum berakhir, adakah pertanyaan? Nanti kita simpulkan di pertemuan selanjutnya ya, kita bahas lebih lanjut. Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang pintar-pintar. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru, dan yang untuk kelompok tadi belum presentasi, nanti diusahakan untuk presentasi. Paham ya? Paham Pak. Oke, terima Iya, kasih Bapak. untuk hari ini. Paham, Pak. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya tadi waktunya masih 3 menit ini. Oke. Tadi ada beberapa yang saya garis bawahi nggih. Oh, untuk penampilan Pak Isa nggih sudah bagus itu, jadi menyampaikan dengan penuh semangat. Kemudian ini di awal pembelajaran itu tadi siswa belum diajak berdoa nggih untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Mungkin ya berdoanya Nggih, Bu. di pagi hari mungkin kita membaca bismillah atau apa itu kan bisa seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang orientasi masalah itu tadi gambarnya kalau menurut saya itu kurang pas, Bapak. Itu tadi gambar mungkin nanti kan kita itu dihadapkan dengan SMA ya. Kalau lihat gambar tadi itu seperti yang sedang berduaan, selfie, terus kalau saya tadi nangkepnya seperti itu, Pak. Oh iya. Mungkin lebih ke Nah, suaranya lup-lup ini, Bu. Hah? Suaranya saya Ya putus-putus Bu. Bu Mukti. Kadang jauh, kadang dekat gitu. tapi terdengar enggak tadi? Tahu-tahu saya ulangi lagi nggih? Ini jelas ini Bu. Jelas? Oh nggih. Lanjutkan Yang aja, Bu. tadi, oke, yang ini gambar waktu orientasi masalah nggih, itu menurut saya gambarnya itu kurang pas. Itu di situ kan ada gambar tukang Gojek sama apa namanya? Penumpangnya ya. Ya, penumpangnya ya, itu penumpangnya cantik sekali dan itu Itu yang gambarnya itu sedang selfie itu seperti ini mungkin kalau Tadinya misalkan buat mancing, Bu. kalau itu bikin gagal fokus Bu. gitu. Iya, jadi nanti gagal fokus. Nah, ini saya terpancing oleh Pak Isa ini jadi gagal fokus itu. Jadi nanti fokusnya tidak ke map-nya itu, tapi cenderung ke ini. Mungkin nanti lebih difokuskan langsung ke HP-nya itu ada yang map itu seperti itu, Bapak. Nggih. Iya, Bu. Siap. Ya itu saja. Sebenarnya tadi mau saya ini ice breaking ya karena agak serius banget itu teman-teman tadi. Cuma sudah mencair nggih. Itu saja Bapak Isa. Sudah bagus Terima kalau kasih Bu menurut saya. Mukti. Iya. Karena Assalamualaikum apa ya? Kadang-kadang ya warahmatullahi rencana yang sudah kadang lupa gitu dah. Tadi terlalu terpukau sama Bu Nurul, lupa. Jadi diingatan kan udah berdoa tadi, padahal kan harusnya ini beda lagi gitu. Iya, mungkin dengan basmalah atau apa itu kan bisa. Iya, lupa. Sampai lupa ingat tadi kan udah berdoa, padahal kan udah beda lagi ya. Iya, Udah, itu aja Pak Isa. Nggih, terima kasih. Doanya nunut Bu Nurul ya Pak. Iya, saya nge-lag jadi udah gitu. Kirain udah. Intinya nge-lag. Persiapan yang mepet dan lain sebagainya. Intinya gitu. Sudah Bu Mukti. Yang banyak Pak masukannya Pak. Sudah. Jangan sungkan-sungkan. Mantap. Ini putus-putus tempat saya. Bu Mukti sudah ya? Iya Pak, udah Pak. Aisyah sudah Pak? Udah Pak. Oke. Pak Isa saya kira sama seperti Bu Nurul tadi, masih banyak ya. Waktu terbuang, diam, Bapak tidak melakukan atau menunggu respon dari peserta didik. Beberapa mestinya langsung saja, wong ini daring ya, jadi peer teaching, jadi langsung aja dibuat dilanjutkan. Yang penting Bapak menyampaikan. Tadi termasuk lupa tujuannya di awal. Iya. Persepsi kemarin sudah belajar apa, nanti belajar apa, tadi beberapa ada yang lupa ya. Kemudian lupa juga di LKPD-nya tadi cuma dilihat saja, hanya diperintahkan suruh melihat, mestinya juga bisa LKPD-nya ditampilkan di PPT-nya Bapak. Jadi tampilkan saja, nanti buat LKPD seperti ini, ngisinya begini, dan seterusnya. Singkat. Ya, karena mereka punya juga panduan ngisi LKPD gitu ya Pak? Iya, di semacam panduan. Iya, di PPT-nya. Singkat saja. Yang penting sudah diberitahu. Bukan hanya dilisankan saja. Kemudian
Sama juga tentang virtual pad-nya tadi. Yang pad-nya tadi itu Bapak merintahkan saja tetapi tidak ditampilkan. Atau karena kesulitan sinyalnya ya. Jadi mestinya juga ditampilkan Bapak. Ya, sebetulnya di sana dikasihkan ini Pak, video penggunaan virtual pad-nya kalau nanti di realnya gitu Pak. Dulu dibuka dulu. Mungkin nanti di PPT dikasihkan sedikit ya Pak, ini buat panduannya. Ya, dimunculkan dulu, nanti begini itu didemonstrasikan sebentar. Karena ini kan bukan penemuan toh Pak. Ya, bukan untuk menemukan toh, bukan untuk menentukan, bukan praktikum kan. Jadi hanya visualisasi. Jadi boleh ditampilkan lebih dulu supaya nanti perjalanannya lancar di mereka di peserta didik itu lancar dalam menampilkan pad-nya. Jadi Bapak tampilkan dulu, baru penjelasan singkat, terus baru mereka melakukan. Untuk yang namanya modelnya adalah siswa adalah menggunakan pad itu sebagai visualisasi. Tapi kalau modelnya pad digunakan untuk praktikum, ya mereka harus disuruh kebebasan, silakan pakai itu, kemudian Bapak hanya memberikan petunjuk, carilah ini gitu, dengan nilai tadi. Itu, jadi kalau melihat strategi Pak Isa tadi itu mestinya adalah harusnya dijelaskan dulu. Gitu ya Pak ya. Tampilkan. Oke, saya kira itu saja. Bu Putri tidak menyampaikan karena beliau hari ini tadi setelah Bu Nurul itu terus langsung dipanggil kepala sekolah. Jadi ada meeting dengan kepala sekolah, tapi tidak bisa komunikasi, tidak bisa on dengan kita. Gitu ya, langsung aja. Gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Oke.